Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan alat-alat laboratorium untuk memenuhi nilai ujian akhir semester praktikum fisika dasar. Saya Daila Desuna Pondini, saya akan menjelaskan alat piknometer. Saya Muhammad Panji Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan mikrometer skrup. Saya Malvian Nurdiansa, saya akan menjelaskan mengenai jangka sorong. Saya Eka Sevianti, di sini saya sebagai editor. Saya Irdiani Pariha, saya di sini akan menjelaskan stopwatch. Saya Gabriel Victory Makanalak. Di sini saya menjelaskan Raca Ohaus. Selamat menyaksikan. Halo, saya Daila. Di sini saya akan menjelaskan alat piknometer. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi piknometer, kemudian bagian-bagian dari piknometer, cara menggunakan, dan yang terakhir ada cara perhitungannya. Baik, langsung saja. Definisi dari piknometer. Piknometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Sebuah piknometer biasanya terbuat dari kaca dengan penyumbat ketat dengan pipa kapiler yang melaluinya, sehingga gelembung udara dapat lolos dari alat tersebut. Kemudian yang kedua ada bagian-bagian dari piknometer. Bagian yang pertama ada tutup pikno, yang kedua ada lubang, dan yang terakhir ada gelas atau tabung ukur. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat laboratorium piknometer. Langkah yang pertama adalah lihat berapa volume dari piknometernya. Kemudian timbang piknometer dalam keadaan kosong, lalu dimasukkan fluida yang akan diukur massa jenisnya ke dalam piknometer tersebut. Kalau sudah pas volumenya, piknometernya ditutup. Lalu timbang massa piknometer yang berisi fluida tersebut. Hitung massa fluida yang dimasukkan dengan cara mengurangkan massa pikno berisi fluida dengan massa pikno kosong. Setelah dapat data massa yang volume fluidanya, tinggal menentukan nilai rho atau massa jenis. Massa jenis dapat kita sebut juga dengan densitas, dan cara perhitungan densitas adalah Rho sama dengan M per V. Dan satuan yang digunakan biasanya massa dalam satuan gram, volume dalam satuan ml. Jadi satuan Rho adalah dalam gram sentimeter pangkat 3. Baik, dapat kita simpulkan bahwa piknometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, dan di mana satuan dari Rho adalah gram per sentimeter kubik. Terima kasih. Saya Muhammad Panji Wicaksono akan menjelaskan tentang mikrometer skrup. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis, atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang pertama ada poros tetap. Poros tetap merupakan bagian mikrometer skrup yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Yang kedua ada poros geser. Poros geser adalah bagian dari mikrometer skrup yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Yang ketiga pengunci. Pengunci adalah bagian dari mikrometer skrup yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Yang keempat ada skala utama. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Yang kelima skala nonius. Skala nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Yang keenam pemutar. Bagian ini berfungsi untuk memutar ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Yang ketujuh bingkai. Bingkai merupakan bagian mikrometer skrup yang berbentuk seperti huruf C. Kesimpulan yang saya dapatkan kali ini adalah mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis yang tingkat presisinya yang cukup tinggi. Halo, nama saya Alfian. Saya akan menjelaskan mengenai jangka sorong.
Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Terdiri dari dua bagian diam dan bagian gerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0,005 cm. Untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 cm untuk yang di atas 30 cm. Dan ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Terdapat rahang luar, rahang dalam, tangkai ukur kedalaman, skala utama, skala nonius, skrup pengunci, skrup ibu jari. Rahang luar. Rahang luar terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar. Tangkai ukur kedalaman. Seperti namanya, bagian ini mempunyai fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Skala utama. Skala utama dibagi menjadi dua, antara skala utama dalam sentimeter dan skala utama dalam bentuk inci. Skala nonius. Skala nonius dibagi menjadi dua, antara skala nonius dalam bentuk milimeter dan skala nonius dalam bentuk inci. Skala nonius dalam bentuk milimeter berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter, memberikan pengukuran interpolasi hingga 0,1 mm atau lebih. Skala nonius dalam inci berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk inci. Skrup pengunci. Skrup pengunci mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak. Skrup ibu jari. Skrup ibu jari terletak di bagian bawah skala nonius dalam bentuk milimeter. Berfungsi untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang gerak dengan mudah dan mengatur posisi rahang serta tangkai ukur kedalaman agar tetap menjaga pegangan yang kuat pada benda yang diukur. Kesimpulannya, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur sisi luar benda menggunakan rahang luar dan sisi dalam benda menggunakan rahang dalam, dan kedalaman suatu benda menggunakan tangkai ukur kedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdiani Pariha. Di sini saya akan menjelaskan tentang stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Misalnya, berapa lama sebuah mobil dapat mencapai jarak 60 km, atau berapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari yang dapat mencapai jarak 100 meter. Untuk bagian-bagian stopwatch yaitu ada layar. Bagian ini merupakan petunjuk dari pengukuran waktu atau media yang digunakan untuk membaca lamanya waktu. Terus ada tombol start atau stop. Tombol ini untuk memulai serta mengakhiri perhitungan waktu. Di sini juga ada tombol replay dan tombol kalibrasi. Kesimpulannya, stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Saya Gabriel. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan atau neraca dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan juga elektronik atau digital. Salah satu contoh timbangan adalah neraca pegas atau dinamometer. Neraca pegas adalah timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa benda yang diukurnya. Tombol kalibrasi berfungsi untuk mengkalibrasi neraca ketika neraca tidak digunakan untuk mengukur. Tempat beban digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur. Anting atau pemberat yang diletakkan pada masing-masing lengan dan dapat digeser-geser. Titik nol atau garis kesetimbangan berfungsi untuk menentukan titik kesetimbangan.
lengan raca. Lengan ini berfungsi meletakkan anting atau pemberat pada neraca. Kesimpulannya adalah neraca Ohaus adalah alat timbangan yang dipakai untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.